Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sali Ramadhani dari jurusan akuntansi, akan mempresentasikan jawaban saya dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Pertanyaan nomor 1 bagian A, yaitu keuntungan utama yang dapat diperoleh oleh perusahaan dengan mengimplementasikan BI adalah keuntungan utamanya yang pertama, efisiensi operasional atau BI memungkinkan pengolahan data yang lebih cepat dan akurat sehingga keputusan dapat diambil lebih cepat. Lalu meningkatkan keputusan BI, yaitu memberikan analisis data yang lebih mendalam, memungkinkan manajemen membuat keputusan yang lebih informasi. Yang ketiga, lalu ada konstimasi laporan. Dengan BI, laporan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan spesifikasi perusahaan, meningkatkan relevansikan informasi yang diberikan. Lalu bagian B, yaitu ada tantangan yang mungkin dihadapi perusahaan saat mengadopsi BI. Tantangannya yaitu adalah biaya implementasi, memerlukan investasi awal yang signifikan. Lalu ada kompleksitas teknis, yaitu adopsi BI memerlukan keahlian teknis yang mungkin belum dimiliki oleh perusahaan. Lalu ada perubahan budaya, yaitu memerlukan perubahan dalam cara kerja dan budaya perusahaan yang bisa menghadapi disabilitas dari karyawannya. Untuk bagian D, yaitu langkah-langkah untuk implementasi sukses, yaitu adalah penilaian kebutuhan, menentukan kebutuhan spesifik perusahaan dan bagaimana BI dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Lalu ada pemilihan vendor, memilih vendor atau solusi BI yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran perusahaan. Lalu ada pelatihan, yaitu melakukan pelatihan untuk staf agar dapat menggunakan sistem BI secara efektif. Lalu ada pilot project, yaitu memulai dengan proyek percontohan untuk menguji efektivitas sebelum implementasi penuh. Lalu ada studi kasus, yaitu adalah perusahaan X yang berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya sebesar 30% setelah mengimplementasikan sistem BI. Lalu untuk soal nomor 2, yaitu penggunaan Power BI untuk visualisasi data. Bagian A, yaitu langkah-langkah instalasi dan visualisasi data menggunakan Power BI, yaitu adalah yang pertama, langkah-langkahnya yaitu instalasi Power BI, lalu unduhan Power BI dari situs resmi Microsoft, lalu ada ikuti instruksi instalasi hingga selesai. Lalu ke aktivitas lisensi jika diperlukan. Lalu yang B ada langkah-langkah impor persiapan data. Caranya yaitu impor data menggunakan fitur get data, lalu mengimpor data dari berbagai sumber seperti Excel, SQL, Server, dan lain-lain. Lalu ada transformasi data, yaitu menggunakan Power Query dan editor untuk membersihkan data, mempersiapkan data sebelum visualisasi. Contohnya visualisasi data seperti bar chart menampilkan perbandingan kategori, lalu line chart yaitu menunjukkan tren data dari waktu ke waktu. Lalu ada pie chart yaitu menunjukkan populasi dari keseluruhan data. Lalu ada manfaat tentang Power BI, yaitu manfaatnya yaitu mudah digunakan, antara muka dan intuitif, dan alat visualisasi yang kuat. Lalu ada integrasi, yaitu dapat terintegrasi dengan berbagai sumber data. Lalu ada tantangan, yaitu biaya versi berbayar mungkin terlalu mahal untuk beberapa perusahaan kecil. Lalu ada kompleksitas data, yaitu memerlukan pemahaman tentang struktur data untuk memaksimalkan penggunaannya. Lalu untuk soal nomor 3, yaitu adalah keamanan dan tren teknologi BI, yaitu adalah analisis keamanan data dan tren teknologi BI. Yang A adalah bagaimana langkah-langkah memastikan keamanan data dalam BI. Yang pertama, inskripsi data, yaitu adalah melindungi data dalam perjalanan dan saat penyimpanan. Lalu yang kedua ada kontrol akses, yaitu memberikan akses hanya kepada individu yang berwenang. Lalu ketiga ada monitoring dan auditing, yaitu melacak aktivitas untuk mendeteksi dan merespon pelanggaran keamanan. Lalu ada pertanyaan yang B, yaitu tantangan keamanan utamanya apa? Yang pertama ada ancaman eksternal, yaitu adalah serangan siber seperti malware dan hacking. Lalu ada keputusan regulasi, yaitu memenuhi berbagai peraturan dan standar keamanan. Lalu ada pengelolaan data, yaitu internal
penjaminan bahwa data diakses dan digunakan dengan benar di dalam organisasi. Lalu ada C, yaitu tren terkini dalam teknologi BI. Ini ada apa saja, yaitu ada AI dan machine learning, integrasi dengan BI untuk analisis prediktif dan otomatisasi. Lalu ada soft service BI, alat yang itu memungkinkan penggunaan bisnis untuk membuat laporan dan analisis sendiri tanpa bantuan IT. Lalu ada cloud BI, yaitu meningkatkan adopsi BI berbasis cloud untuk memfleksibilitas dan skala. Lalu ada D, prediksi masa depan BI, yaitu integrasi lebih lanjut dengan AI menggunakan kecerdasan buatan yang lebih canggih untuk analisis data. Lalu ada peningkatan fokus pada keamanan, langkah-langkah keamanan yang lebih kuat seiring dengan peningkatan ancaman siber. Lalu ada pemanfaatan data real time, yaitu menggunakan data real time untuk keputusan yang lebih cepat dan akurat. Terima kasih.